bersyukur ya, pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan untuk boleh berkumpul bersama, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati kita, kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, jika kami masih boleh berdiri di rumah-Mu Tuhan, berada di tempat ini Tuhan. Itu anugerah terbesar bagi kami Tuhan. Dan kami mau membawa hati kami Tuhan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Ampuni setiap kami Bapa,
sudah menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan kelepasan daripada Tuhan. Amin. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita menaikkan pujian kita, anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan.
Tidak ada satupun Tuhan yang dapat kami lakukan untuk membalas semua kasih-Mu. Yes. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Yesus. Kita akan terus tuh menyembah Tuhan. Yes. Tuhan setia dalam setiap keadaan kita. Musim boleh berganti, tapi percayalah Tuhan selalu ada bersama dengan setiap kita. Katakan Engkau ada bersamaku.
sepenuh hati, segenap jiwa kami Tuhan. Hari ini tanggal 2 Juli 2023, bulan pertama di bulan 7 ini, kami mau menyenangkan hati Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah dalam bulan minggu-minggu ke depan ini Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi atas kehidupan kami, terjadi atas pelayanan kami, terjadi atas keluarga besar kami. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus bekerja berkarya saat ini karena kami percaya Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau sharing firman Tuhan, Roh Kudus bekerja juga. Berikan kami hati yang baru, roh yang baru, untuk bisa menerima, bisa mengerti firman yang kami tabur pagi hari ini di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu kuasa Allah Roh Kudus bekerja di ruangan ini, khususnya di hati kami yang paling dalam. Biar firman ini bertumbuh, berbuah banyak di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Ini doa kami. Dan segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan, aku ikat, aku hancurkan. Dalam nama Yesus tidak boleh berkuasa atas pemberitaan firman ini. Sepenuhnya firman ini milik Kristus Yesus. Sepenuhnya ibadah kami milik Kristus Yesus. Maka kami percaya mujizat sudah terjadi. Mujizat sudah terjadi. Mujizat sudah terjadi. Dalam nama Yesus. Amin. Thank you, Tin. Haleluya. Ada sukacita? Amen. Pagi hari ini? Yes. Amin. Jangan pernah khawatir. Amin. Kalau khawatir bukan di sini tempatnya. Baik. Pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah firman yang luar biasa. Firman Tuhan Allah itu tidak pernah berdusta. Tadi aku dengar Tina tadi pagi-pagi latihan ada tadi Tuhan itu tidak pernah, ya kok bisa sama firman Tuhan. Tapi aku lihat dia nggak jadi itu lagunya itu, Tuhan itu nggak pernah berdusta. Tadi ini lagi latihan ada tadi. Ada. Oh ada. Puji Tuhan kalau gitu. Aku berarti yang terlampau semangat aku ini. Aku terlampau semangat. Puji Tuhan. Baik, kita baca bilangan. Bilangan 23 ayat 19. Udah dapat? Demikianlah firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Amin. Firman Tuhan hari ini adalah Yesus itu bukan manusia. Allah itu Allah yang hidup. Amin. Jadi dia tidak pernah berdusta. Apa yang dikatakannya itu pasti terjadi. Bahwa hari ini firman Tuhan ini, hati-hati, ini bahaya firman Tuhan hari ini. Karena dengar, ini adalah firman Tuhan yang sungguh-sungguh jarang diberitakan oleh Tuhan. Jarang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena begitu di firman ini diberitakan, banyak yang gerejanya tutup. Ya kita dengar pasti hari ini. Luar biasa firman hari ini. Jadi mari kita mulai dari bilangan 23 ini ayat 19. Allah bukanlah manusia. Tapi di dalam perjalanan yang lain, Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Tapi hari ini di dalam bilangan ini, Musa menulis bilangan ini berkata, Allah
bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Tuhan itu gak pernah berdusta. Tuhan itu gak pernah mengingkari janjinya. Apa yang difirmankannya itu pasti digenapi. Waktunya saja. Tenggang waktunya yang sering manusia luput atas janji-janji Tuhan. Ya, berarti Tuhan tetap menepati janjinya, tapi berhubung karena keadaan manusia, maka janji Tuhan tidak digenapi karena kehidupan manusianya. Allahnya itu adalah tetap Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Sebaliknya, yang menerima berkat itulah yang membuat hatinya goyah. Makanya dibilang Musa di sini, Allah itu bukan manusia, makanya dia tidak pernah, sekalipun Tuhan tidak pernah berdusta atas manusia. Dan semua perjalanan hidupnya hanya memberkati dan memberkati manusia. Banyak manusia yang mengiring Tuhan di dalam perjalanannya waktu dia hidup, tapi tidak banyak orang yang ditolong oleh dia. Artinya tidak banyak orang yang mendapat berkat dari dia. Karena kenapa? Ketidakpercayaan manusia sendiri. Saya rindu hari ini kita yang ada di sini, jemaat GBI Taman Eden yang luar biasa banyaknya ini, percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta. Dan dia tidak pernah berfirman, dia tidak pernah tepati. Semua firman Tuhan mulai daripada Kejadian sampai Wahyu pasti digenapi. Tapi di dalam perjalanannya di Wahyu itu adalah banyak perkara persoalan yang belum digenapi karena waktunya belum sampai. Jadi hari ini percayalah, sekali lagi saya tegaskan, apapun bagaimanapun keadaan kita, janji Tuhan kepada kita, baik nubuatan Tuhan kepada kita, itu pasti digenapi kalau satu, kita tetap setia. Dua, kita tetap taat. Tiga, kita tetap beribadah kepada Dia. Kapan? Itu waktunya Tuhan itu sendiri yang memberkati, yang membuat segala sesuatunya tergenapi. Amin. Baik. Sudah paham kita di sini ya? Atau Tuhan tidak pernah berbicara dan tidak menepatinya? Apa persoalan, apa problem kita? Tuhan pernah bernubuat terhadap kita dan tidak digenapinya. Ada enggak di sini? Saya ingat dulu istri saya waktu itu kami belum menikah, dan dia bilang ada seorang hamba Tuhan di akhir hidupmu engkau akan melayani. Terbukti bahwa Tuhan, apa yang dinubuatkan orang, kalau dia betul-betul hamba Tuhan, itu pasti terjadi. Dan percayalah, apa yang dinubuatkan orang sama kita pasti terjadi. Dan saya luar biasa, saya sangat mengamenkan dalam pujian penyembahan kita tadi. Tina berkata, jangan khawatir, Tuhan yang menolongmu. Tangan Tuhan tidak terlampau pendek untuk menolongmu. Ini kan nubuatan. Kalau itu nubuatan, apakah Tuhan tidak menepatinya? Pasti menepatinya. Tinggal tunggu waktunya saja. Kadang waktunya itu yang kita tidak sempat. Waduh, terlampau lama Tuhan. Yang kita, ya terserah lu, kata Tuhan. Gue pikirin waktuku belum tiba.
Sama ibunya Maria saja pun dia berkata, waktuku belum tiba. Itu sama emaknya langsung. Apalagi kita, orang Israel aja ditolaknya. Apalagi kita, orang Indonesia yang tidak sama sekali tidak ada hubungannya. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, dia berani korbankan dirinya disalibkan untuk menebus kita seluruh umat manusia di bawah kolong langit ini. Berarti dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah berkata tidak menepatinya. Kalau kita mah sering banget kalau kita bohong. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak pernah bohong. Semua isi firman Tuhan ini tidak pernah Tuhan berkata Tuhan Yesus bohong. Ada orang dari saudara-saudara kita yang lain katanya Tuhan Yesus bohong. Tuhan Yesus nggak mati, Tuhan Yesus nggak disalibkan. Ya, itu kan urusan mereka, bukan urusan kita. Tapi kita percaya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Baik. Coba kita baca di sini. Ini kuncinya ya, bahwa Tuhan tidak pernah berdusta ya. Tuhan tidak pernah berbohong ya. Jadi apa yang sudah ditetapkan Tuhan itu tidak akan pernah berubah dalam kehidupan semua umat manusia. Baik. Mari kita baca Ibrani. Ini mulai dalam ini. Ibrani 6 ayat 6. Kenapa orang murtad? Janji Tuhan tadi iya dan amin. Tapi kenapa orang banyak murtad? Halo? Kenapa orang banyak murtad zaman-zaman sekarang ini? Janji Tuhan tadi pasti iya dan amin. Pasti digenapi. Tapi kenapa pertanyaan sekarang, kenapa orang banyak murtad meninggalkan Yesus? Pendeta ada banyak. Pendeta udah menyandang titel pendeta, PDT, meninggalkan Yesus. Baik. Siapa yang baca? Coba agak-agak kencang suaranya. 6 Ibrani 6 ayat 6. Ibrani 6 ayat 6. Ya. Demikian firman Tuhan. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Amin. Hati-hati. Hati-hati. Jangan dipikir, ini firman Tuhan yang berkata ya, bukan aku ya. Jangan dikira bertobat, sesudah bertobat murtad, terus datang lagi kepada Yesus, kau selamat. Tidak, kata firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang berkata, bukan aku. Hari ini kita lihat, kita dengar firman Tuhan ini. Hai umat manusia yang ada di bumi ini, hai orang Kristen, dengar firman Tuhan hari ini. Sekali mengenal Yesus, tetap mengenal Yesus. Cintai Tuhan Allahmu. Dan dia berkata di sini, saya baca sekali lagi. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Tidak mungkin. Jangan kira sudah mengenal Kristus, pindah ke agama lain, murtad namanya, nanti kembali lagi ke Kristen, diterima Yesus. No! Jangan harap kau selamat. Kalau pendeta lain gerejanya gereja besar, udah pasti besok tutup itu gereja. Karena kenapa? Wah, pendetanya gila.
Kenapa seperti itu khotbahnya? Gila ini pendetanya ini. Besok gak usah lagi kita datang. Enggak. Yang penting keselamatan diterangkan di sini. Di gereja GPI Taman Eden, firman yang ditabur. Bukan perkataan, bukan hikmat, tapi firman yang diperkatakan. Hari ini kita sudah tahu judul daripada perikop ayat 6 ini, Ibrani 6 ini adalah peringatan supaya jangan murtad. Ini sudah peringatan, jangan murtad. Sekali kau murtad, neraka tempatmu. Neraka. Jangan dikira Tuhan Yesus baik. Tidak. Dia tidak pernah berdusta. Ingat kembali di dalam bilangan. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berkata dan tidak menepatinya. Firman yang itu berarti di sini Tuhan tepati dalam kehidupan umat manusia. Siapa yang murtad, tidak akan ada keselamatan dalam kehidupannya. Tidak ada lagi domba untuk pengorbanan dosa itu. Wow, luar biasa. Terus kita baca ke bawahnya. Apa katanya? Tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Mereka pun bertobat tidak lagi artinya. Terus sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Khususnya orang yang berkata, mengatakan Yesus gila, Yesus jahat, Yesus mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di bawah ini, apa namanya? Di bawah ini apa katanya? Sekali lagi agak jelas. Dan menghinanya, tidak ada lagi pengampunan atas itu. Jadi jangan sembarangan kita anak Tuhan berkata, oh besok masih ada istrinya, masih ada suaminya nikah, terus pindah ke agama lain, bercerai lagi di sana, pindah lagi, aku mau masuk Kristen lagi. Ya boleh-boleh saja, tapi ingat firman Tuhan ini, Tuhan tidak pernah berdusta. Dan pasti ini terjadi bagi siapapun umat manusia di bumi ini. Jangan dikira tidak. Firman tetap firman, firman tetap firman, Tuhan tetap Tuhan, Yesus tetap Yesus. Dan dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah berdusta. Apalagi yang paling Tuhan tidak suka adalah kita berkata di hadapan banyak orang. Itu artinya di sini. Berarti kita banyak orang di situ kita perkatakan dan kita mengucapkan sesuatu yang di luar daripada firman Tuhan ini. Tempatmu di neraka. Biarpun kau nanti balik lagi ke Kristen. No, bukan aku yang berbicara, firman yang berbicara. Tidak ada lagi pengampunan atas dosa yang itu. Itulah namanya menghina, menghujat Yesus Kristus Tuhan. Menghujat Roh Kudus, bukan Yesus. Yesus waktu hidupnya dihina, dihujat boleh, tapi sesudah Roh Kudus Tuhan berikan atas bumi ini, tidak ada lagi yang bisa merubah. Tidak ada lagi. Kalau kita menghujat Roh Kudus, tidak ada lagi pengampunan akan hal itu. Ya sama, Roh Kudus itu Tuhan itu sendiri. Kita tahu itu, kita persis tahu. Bapa, Anak dan Roh Kudus sama. Bukan tiga, bukan satu. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sama. Tritunggal itu sama. Kenapa banyak dipertentangkan Tritunggal? Ya karena memang kita nggak mengerti. Siapa Yesus, siapa Anak, siapa Roh Kudus. Roh Tuhan bilang kepada kepada murid-muridnya, aku akan memberikan Roh Kudus yang ada di dalam hidup
hidupku untuk menolongmu. Karena Yesus sudah di sorga, maka Roh Kudus yang diberikan Tuhan yang menolong kita. Sekali mendukakan hati Roh Kudus, selamatlah engkau selama-lamanya di neraka. Jadi jangan kira sekali perkataan yang menyakiti hati Roh Kudus, hati-hati. Apalagi di depan orang banyak mengucapkan pindah agama, hati-hati. Hati-hati, tidak ada tempatnya di surga. Amin. Baik. Ada satu ayat lagi coba kita baca di dalam pengkhotbah untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini di dalam pengkhotbah katanya begini. Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12 ayatnya ayat yang ke-13 dan 14. Kita baca. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Supaya kita selamat, pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Salomo bilang di dalam catatannya, di dalam firman Tuhan ini, takutlah akan Allah, takutlah akan Tuhan, bagaimana seperti apapun keadaanmu. Jangan pernah berkata, Tuhan tidak menolong aku. Tidak pernah Tuhan tidak menolong. Kalau kita tidak ditolong sudah mati. Ngapain tolong-tolong? Kita sering, Tuhan tidak menolong aku sudah berdoa banyak. Kalau Tuhan mau, sekarang juga go. Inna ilahi wa inna rajiun, katanya, selesai kau. Kita hidup berarti kita masih ditolong. Amin. Kita masih ditolong. Jadi jangan pernah berkatakan doaku tidak didengar Tuhan. Salah. Doa kita selalu didengar, tinggal waktunya saja. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Bukan orang Kristen saja, bukan. Semua orang di muka bumi ini, pengkhotbah berkata, takutlah akan Tuhan. Kalau tidak, seperti apa? Di dalam Ibrani. Jangan sekali-sekali coba. Tempatmu di neraka. Terus ayat yang ke-14 dia bilang begini. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Haleluya. Aku semangat sekali hari ini. Gak peduli ada orang apa tidak ada orang. Yang penting aku beritakan firman Tuhan demi keselamatan umat manusia. Ayo kita baca. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kalau baik, puji Tuhan, sorga tempatnya. Kalau tidak baik, apalagi seperti Ibrani tadi, apa yang terjadi? Tidak ada lagi pengampunan dosa tersebut. Di mana tempatnya? Neraka. Hati-hati. Catat itu Ibrani, beritakan itu semua orang. Ibrani 6 ayat 6 adalah jarang diberitakan oleh pendeta-pendeta. Sekali lagi aku tegaskan, jarang. Tapi di gereja GBI Taman Eden harus diberitakan. Supaya apa? Pertobatan terjadi. Mau itu kecil, mau itu. Yang penting orang yang sudah dewasa, yang tahu, yang bisa membaca, dengar firman Tuhan hari ini. Jangan macam-macam. Jangan dipikir, aku masih kecil, aku masih ini. No. Bayi juga ada meninggal dibikin Tuhan.
selesai bayi baru umur 1 bulan selesai. Hati-hati, mendingan percaya tetap utuh kepada Tuhan dan nyawa kita diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk tetap setia Bapa, untuk tetap berpegang teguh dalam iman percaya kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bantu kami ya Roh Kudus, supaya kami tetap percaya akan kuasa-Mu, percaya akan mujizat-Mu, percaya akan pertolongan-Mu dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih buat Pak Tom yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami Bapa. Kamu berkati Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Setiap penggenapan janji firman-Mu Tuhan akan terjadi hari lepas hari dalam kehidupan beliau. Kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat daripada Tuhan. Panjang umur itulah menjadi milik bagian beliau. Maka juga beserta dengan keluarga Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Berkat Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak buat setiap kami juga akan memberkati kami Bapak. Biarlah setiap firman yang sudah ditabur Tuhan boleh berbuah-buah yang manis dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang dikerjakan tangan kami. Engkau Bapa yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita menaikkan pujian kita. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena
bersyukur Tuhan Yesus yang telah memberkati ibadah gerejamu ini Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan sudah berfirman bagi kami di gereja ini Tuhan Yesus lewat hamba-Mu Pak Tom Tuhan, supaya kami mengikuti Yesus dengan setia. Bahkan Tuhan kami berpegang pada perintah-perintah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya ada Roh Kudus yang Bapa karuniakan bagi kami, untuk kami boleh sanggup di dalam hidup ini mengiringi Yesus dengan setia. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, hamba-Mu Pak Tom yang sudah menyampaikan, Tuhan memberkati, pakai dia Tuhan terus untuk perpanjangan tangan Tuhan, untuk pemberita kabar sukacita itu Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang terhilang Tuhan, bagi orang-orang tersesat Tuhan, bagi umat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu ini, orang-orang bisa dibebaskan, orang-orang bisa disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan lewat kuasa firman-Mu yang bekerja di dalam nama Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati keluarga besarnya Tuhan, anak, mantu, istrinya, cucunya diberkati Tuhan. Bahkan pelayanannya di gereja ini Tuhan, bahkan di mana Tuhan utus Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Biar tanda-tanda heran Tuhan mengikuti pelayanan hamba-Mu ini. Nama Yesus semakin disanjung tinggi, dibesarkan oleh anak-anak Tuhan, oleh jiwa-jiwa yang boleh dilayani hamba-Mu ini Tuhan, yang Tuhan percayakan. Terima kasih kami sudah boleh melayani Tuhan di berbagai talenta yang Tuhan berikan. Kami bersyukur. Biar anugerah-Mu ini terus kami pelihara Tuhan. Kesempatan ini terus Tuhan Yesus kami pelihara, kami jaga Tuhan Yesus. Karena tidak banyak orang bisa melayani Tuhan sampai saat ini. Kami bersyukur Bapak, hamba-hamba-Mu yang mengambil pelayanan di tempat ini. Biar kami juga tetap setia Tuhan, melayani Tuhan, melayani umat-Mu terkhusus di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk jemaat yang hadir Tuhan Yesus. Kami percaya sepanjang seminggu ini Tuhan kami akan menjalani hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, ketika kami menjalani seminggu ini Tuhan Roh Kudus, sanggupkan kami supaya hidup kami berkenan bagi Tuhan. Lewat kegiatan kami, aktivitas kami, lewat rumah tangga kami, bahkan lewat pelayanan kami kemana Tuhan percayakan. Biar kami Tuhan Yesus menyenangkan hati Tuhan, berkenan bagi Tuhan. Dan kami ingat firman-Mu Tuhan. Sepanjang seminggu ini Tuhan Yesus boleh menjadi perenungan bagi kami. Dan kami bukan hanya merenungkan Tuhan, tapi boleh kami lakukan dalam sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dan setiap kami yang menabur berkat firman-Mu, kami akan menuai daripada Tuhan Yesus. Karena Engkau yang berkata Tuhan, ketika kami menabur kami akan menuai. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah terus Tuhan kami dalam hidup kami ini Tuhan Yesus memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan. Karena untuk itulah Kau ciptakan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk tempat ini, untuk lingkungan ini yang Tuhan berkati sampai saat ini. Terus kami berdoa Tuhan, biar lawatan Tuhan terjadi atas Singkuk sekitarnya, atas Limo, Meruing, bahkan kota kami Depok dalam nama Yesus. Biar diperdengarkan Tuhan Yesus kebenaran-Mu Tuhan atas kota Depok ini, atas Meruyung Tuhan, atas Singkuk. Biar Tuhan firman-Mu yang diperdengarkan itu Tuhan Yesus, mereka yang mendengar mengalami Tuhan, hidupnya dipulihkan, hidupnya diubahkan, diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ada di bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia milik Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, sepanjang hari ini, sepanjang kedepannya Tuhan, biar Indonesia ini Tuhan, Indonesia yang bertobat di dalam nama Yesus. Biar Tuhan bangsa Indonesia ini, terkhusus mereka yang belum mengenal Engkau secara pribadi, yang belum menyembah Engkau Tuhan sebagai Raja, sebagai Juru Selamat. Kami berdoa siang hari ini Tuhan, selamatkan mereka Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan kemuliaan-Mu, kemuliaan Engkau nyatakan Tuhan di bangsa kami Indonesia ini dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, biar setiap gereja-gereja yang ada di bangsa Indonesia, di bahkan bangsa-bangsa, kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang sudah memberkati kami hamba-hamba Tuhan, umat-Mu Tuhan, gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus,
Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam tangan kiri, ada di dalam tangan kanan. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan,